Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 31. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 31 dibuka sehari setelah Denji dan Power dilatih oleh Kishibe untuk pertama kalinya. Saat itu, Denji dan Power yang baru pertama kali bertarung melawan Kishibe langsung babak belur tak berdaya. Latihan Denji dan Power pun dilanjutkan ke hari berikutnya. Kali ini, di pagi hari yang cerah, Kishibe sedang berjalan menuju apartemen tempat Denji dan Power tinggal. Denji dan Power yang menyadari mereka tidak akan menang melawan Kishibe jika bertarung langsung, kali ini mereka mencoba memakai rencana untuk mengalahkan Kishibe. Saat itu, di dalam apartemen, Power yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi terhadap darah menyadari kalau Kishibe telah datang. Denji yang mendengar itu pun kali ini menegaskan bahwa siapapun yang mengganggu kehidupan mereka yang nyaman harus mati. Tak tanggung-tanggung, saat itu Denji dan Power berencana untuk membunuh Kishibe. Kemudian, dengan pose seakan-akan rencananya akan berhasil, ditambah kacamata yang dipakai masing-masing, menjadikan Denji dan Power seakan-akan seperti orang jenius. Lanjut ke cerita, tepat saat Kishibe diam di depan pintu apartemen, Power yang berada di dalam langsung menusuk pintu yang menjadi penghalang antara dia dengan Kishibe menggunakan tombak dari darahnya. Seketika, tombak darah itu pun menembus pintu tersebut dan mengarah tepat ke arah muka Kishibe. Namun, sayang sekali, serangan kejutan milik Power tersebut sama sekali tidak melukai Kishibe. Karena Kishibe terlebih dahulu menghindar dan kemudian memegang tombak darah tersebut. Kishibe yang kali ini mendapat serangan kejutan yang mengarah ke arah kepalanya pun menyadari kalau Denji dan Power kali ini mencoba memburu dia. Kemudian, Power yang menyadari serangan kejutannya tak berhasil langsung menggunakan rencana yang lainnya berupa tombak yang sama dari darahnya. Tapi, kali ini serangan kejutan tersebut berasal dari botol yang diisi darah yang disimpan di lantai atas. Seketika, botol yang penuh darah tersebut pun berubah menjadi tombak dan langsung mengarah kembali ke arah kepala Kishibe. Tapi, ya, untuk kedua kalinya, Kishibe berhasil menggagalkan serangan tersebut. Kali ini, Kishibe tidak menghindar, tapi dia memotong tombak tersebut. Kemudian, menyadari serangan kejutan yang dilancarkan Power tidak berhasil, Denji yang berada di lantai atas langsung turun ke lantai bawah tepat di belakang Kishibe dan langsung berencana mengayunkan kapaknya ke arah kepala Kishibe. Namun, lagi-lagi, rencana kejutan tersebut tidak berhasil karena Kishibe terlebih dahulu menendang kepala Denji hingga Denji jatuh tak berdaya. Setelah semua rangkaian serangan kejutan Denji dan Power gunakan, Kishibe pun memuji Denji dan Power karena serangan itulah yang terbaik yang bisa mereka berikan selama ini. Kemudian, sambil berjalan menjauhi Denji, Kishibe pun memuji Denji dan Power karena kali ini mereka berusaha dengan baik. Kishibe pun pamit pergi untuk minum. Menyadari Kishibe yang telah pergi, Denji yang masih tak berdaya merayap ke arah pintu dan memberitahu Power kalau latihan hari ini telah berakhir. Namun, seketika pisau kecil terbang dengan cepat dan langsung menancap tepat di dahi Denji. Ya, pisau tersebut merupakan pisau milik Kishibe. Saat itu, Kishibe tidak pergi, tapi dia diam di titik buta Denji. Setelah itu, Kishibe pun langsung memberi Denji saran agar tidak mempercayai perkataan lawan. Sementara itu, Denji yang sebelumnya sudah babak belur, ditambah kali ini pisau menancap di dahinya, membuat dia tak sadarkan diri dengan mata terbuka. Lanjut, pindah ke tempat Hayakawa, Kurose, dan Tendo berada. Kali ini, mereka menuju ke tempat iblis yang akan dikontrak oleh Hayakawa. Saat menuju tempat tersebut, di perjalanan, Kurose bicara pada Hayakawa kalau dia merasa untuk membuat kontrak dengan iblis kuat diperlukan syarat atau bayaran yang ekstrim. Karena kalau Hayakawa kembali bekerja,
dia sama saja melompat ke kandang singa. Oleh karena itu, Kurose bicara kalau Hayakawa butuh senjata untuk melindungi dirinya. Dan tempat yang kali ini mereka tuju merupakan tempat di mana Biro mengurung iblis yang ditangkap hidup-hidup. Disinilah tempat mereka akan menemukan senjata untuk Hayakawa. Kemudian, Kurose pun mengubah topik pembicaraan dengan bertanya pada Hayakawa soal perempuan yang menjenguknya tadi malam. Yap, perempuan tersebut adalah adik dari Himeno. Dia memberikan surat yang dia kirim untuk Himeno ke Hayakawa. Kembali dulu ke scene sebelumnya, ketika Hayakawa membuka surat-surat yang dibawa adik Himeno. Saat itu, adik Himeno membawa surat tersebut karena Hayakawa harus membacanya. Ketika Hayakawa membuka surat-surat tersebut, dia terkejut melihat isi surat tersebut tentang kabar-kabar soal keluarga Himeno. Tak hanya surat yang dikirim adik Himeno, Hayakawa juga membaca surat yang Himeno kirim untuk keluarganya. Dan sampai saat ini, akhirnya dia kepikiran soal perkataan Himeno dalam surat tersebut yang bertanya soal tidak adakah yang bisa agar Aki berhenti? Ya, Hayakawa pasti kepikiran karena perempuan yang selama ini berada di sampingnya ternyata sangat menyayangi dan mempedulikan dirinya. Kembali lagi ke tempat Hayakawa, Kurose, dan Tendo berada. Kali ini mereka akhirnya sampai ke tempat iblis yang akan Hayakawa kontrak. Saat itu, Kurose pun memberitahu Hayakawa kalau iblis yang akan dia kontrak adalah iblis masa depan. Kurose juga memberitahu Hayakawa kalau di dalam biro juga ada 2 orang yang membuat kontrak dengan iblis masa depan. Yang satu menukarkan setengah masa hidupnya, dan yang satunya menukar kedua mata, indera perasa, dan indera pembaunya. Tapi, kalau iblis masa depan tertarik dengan Hayakawa, mungkin si iblis akan mengambil yang lebih murah. Jeng jeng, perlahan-lahan sebuah mata datang dari kegelapan, dan iblis masa depan pun muncul dengan tubuh absurd iblis pada umumnya, sambil berkata, masa depan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Itulah akhir dari chapter 31. Bayaran apakah yang akan Hayakawa berikan untuk mengontrak iblis masa depan? Dan apakah iblis tersebut tertarik dengan Hayakawa? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa.